Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai sidang skripsi saya Muhammad Yunus Junayadi dengan judul Perlindungan Hukum atas Upah bagi Pekerja yang Dirumahkan Masa COVID-19 di PTX Kabupaten Cianjur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di bawah bimbingan Bapak Dr. Dedi Effendi SHMH dengan penguji Ibu Dr. Hajah Rini Irianti Sundari SHMH. Adapun dari latar belakang mengenai penelitian saya ini, yang pertama, waktu itu telah terjadi wabah pandemi pada bulan Maret 2020, sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan, yaitu Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam virus COVID-19 sebagai bencana nasional. Maka dari itu, akibat dari Kepres ini, sebagian perusahaan melakukan perlindungan terhadap perusahaan terhadap para pekerjanya, yaitu dengan melakukan upaya perumahan bagi sebagian pekerjanya. Alasan perusahaan melakukan merumahkan pekerja adalah untuk efisiensi keuangan anggaran di perusahaan karena mengingat situasi ekonomi yang tidak menentu pada saat itu. Salah satunya yaitu PTX di Cianjur yang melakukan upaya merumahkan sekitar 8.000 karyawannya. Maka berdasarkan data di atas, inilah yang menjadi alasan saya untuk melakukan penelitian tentang ini, karena apakah perlindungan mengenai pekerja yang dirumahkan sudah memenuhi kepastian hukum dan peran pekerja di PTX. Adapun identifikasi masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum atas upah bagi pekerja yang dirumahkan masa COVID-19 ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang kedua, bagaimana peran serikat pekerja yang dirumahkan masa COVID-19 di PTX Kabupaten Cianjur ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adapun pembahasan yang pertama, bagaimana perlindungan hukum atas upah bagi pekerja yang dirumahkan masa COVID-19 ditinjau dari Undang-Undang dan tentang Ketenagakerjaan. Yang pertama, di Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengatur secara spesifik, tetapi terdapat dalam pasal 151 ayat 1. Yang kedua, bahwa telah dikeluarkan SE Kemenaker nomor 5 tahun 98 tentang upah pekerja yang dirumahkan. Yang ketiga, ada surat edaran juga nomor 97 tahun 2004 tentang pencegahan. Yang keempat, surat edaran Kemenaker nomor 3 tahun 2020 tentang perlindungan pekerja buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan Covid. Bahwa di sini tertera, apabila pekerja buruh yang terkena penyakit Covid, maka berdasarkan keterangan dokter tersebut, maka harus diliburkan serta tetap mendapatkan upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Tetapi apabila untuk menghindari PHK, pengusaha dapat melakukan perubahan besar-besaran maupun cara pembayaran upah terhadap upah pekerja buruh itu sesuai berdasarkan kesepakatan bersama antara serikat pekerja dengan pengusaha. Tetapi apabila pengusaha tidak mampu membayar upah sesuai upah minimum, maka pengusaha tersebut dapat melakukan upaya penangguhan kepada pemerintah provinsi dengan persetujuan gubernur untuk meminta penangguhan terhadap pemberian upah dikarenakan situasi ekonomi yang sedang tidak menentu ini. Nah, lalu identifikasi yang kedua yaitu bagaimana peran serikat pekerja yang dirumahkan masa COVID-19 di PTX Kabupaten Cianjur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa pada dasarnya PTX dengan serikat pekerja SPSI, PTX telah membuat perjanjian kerja bersama yang telah mengakomodir seluruh kepentingan yang berisi hak dan kewajiban masing-masing para pihak. Adapun hal yang korelasi dengan pada masa COVID-19 ini yaitu pasal 54 wabah penyakit. Berdasarkan kesimpulannya, apabila terdapat pekerja yang mengalami penyakit, maka serikat pekerja harus melaporkan kepada pengusaha tersebut. Serta apabila terdapat pekerja yang penyakit tersebut, maka harus diliburkan. Dan para pekerja tersebut harus diberi vaksinasi serta diberikan hak-haknya. Tetapi lanjutannya, sebagaimana yang tadi terdapat dalam pasal 54 PKB antara PTX dengan serikat pekerja PTX melaksanakan sesuai dengan SE Kemenaker nomor 3 tahun 2020, yaitu dengan adanya klausul yang menyatakan bahwa ketika terjadi suatu wabah penyakit, maka pengusaha melakukan tindakan, yaitu diantaranya memberi vaksinasi, memberi libur, atau pencegahan hal-hal lainnya seperti pemeriksaan rapid test. Tetapi ada hal yang kurang.
Nah, simpulannya, yang pertama, pelaksanaan pemberian upah bagi pekerja yang dirumahkan masa COVID-19 sudah cukup memberikan keadilan bagi para pihak dengan adanya kepastian hukum dengan adanya SE Kemenaker nomor 3 tahun 2020 sebagaimana peraturan turunan dari Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Tetapi dalam praktiknya para pengusaha masih terdapat kesulitan karena situasi ekonomi yang menurun sehingga membuat perusahaan tidak dapat membayar upah sepenuhnya bagi para pekerja yang dirumahkan, yang menyebabkan para pekerja hak-haknya tidak terlindungi. Yang kedua, sesuai dengan data yang diperoleh PKB antara PTX dengan Serikat Pekerja PTX, ada beberapa hal yang belum sesuai dengan surat edaran nomor 3 tahun 2020, yaitu antara pemberian upah bagi pekerja jika mengalami wabah penyakit atau pandemi yang akhirnya perlindungan para pekerja ini belum terpenuhi dengan baik. Adapun saran untuk menindaklanjuti simpulan tersebut, yang pertama, pemerintah harus menindaklanjuti hal ini dengan cepat serta melakukan pengawasan dan pendataan terhadap pekerja-pekerja yang merasa hak-haknya belum didapatkan dari adanya kegiatan dirumahkan ini. Sehingga pemerintah saat akan melakukan pemberian bantuan sosial terhadap pekerja yang terkena fase ini tepat sasaran dan sesuai alokasi anggaran yang dimiliki oleh negara. Yang kedua, para pihak dalam perjanjian kerja bersama ini, yaitu pekerja dan pemberi kerja, harus lebih memahami aturan yang ditetapkan mengenai pemberian upah ketika masa COVID-19 ini, sehingga harus lebih mengacu pada SE Kemenaker nomor 3 tahun 2020. Namun dapat disimpangi karena situasi pada sini bukan hanya pekerja yang terkena dampak pemberi, tetapi juga